Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang sama-sama kita hormati para panitia, Bapak narasumber, moderator, yang sama-sama kita hormati takmir masjid, para peserta rahimakumullah. Acara kegiatan bimbingan pranikah calon pengantin hari Kamis tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 2022 Miladiah, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita, mari sama-sama kita buka dengan melapazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Dimas Islam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara atau pejabat yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak para narasumber, yang sama-sama kita hormati Bapak KUA beserta rombongan. Singkatnya, para calon pengantin di wilayah Kecamatan Gangan, mudah-mudahan diberikan kesehatan keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qarijal umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa ayyid rahmatal fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama kami dari panitia tidak bosan-bosannya mengucapkan kepada kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada acara ini bisa kita laksanakan, bisa kita ikuti dengan sempurna. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahimnya, mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta orientasi bimbingan khusus calon pengantin, pada pagi hari ini kami laporkan sebagai berikut. Alhamdulillah, kami dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia digelontorkan anggaran dari
dari pusat untuk melakukan kursus calon pengantin melalui kantor Kementerian Agama provinsi, langsung ditransfer lagi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Yang tentu kami selaku user di bimbingan masyarakat Islam, Bimas Islam namanya, yang membawahi atau membidangi seluruh kantor urusan agama kecamatan se-KLU. Nah, alhamdulillah khusus calon pengantin ini sudah tahap kedua dalam tahun anggaran ini. Yang pertama dulu kita laksanakan di Kecamatan Tanjung, yang alhamdulillah sekarang ini dengan izin Allah semuanya sekarang ini kita laksanakan di Kecamatan Gondal. Tentu dari program pemerintah ini bagaimana masyarakatnya dapat menjalankan tugas fungsinya selaku warga negara yang baik, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang baru saja menyelesaikan sunnah daripada Rasulullah SAW, tugas mulia kita yang melaksanakan akad nikah. Nah, tentu Kementerian Agama nanti dengan dari narasumber yang banyak ini, tentu orang-orang berilmu, nah, supaya ada bekal Bapak Ibu dalam mengarungi bahtera hidup ini. Sebab hidup ini, apalagi saat-saat sekarang ini, banyak rintangan, banyak godaan. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menjalankan tugas fungsi masing-masing. Nah, karena Bapak Ibu sudah mengurus negara yang paling kecil, rumah tangga. Bapak suami daripada ibu ini sebagai presiden, ibu selaku istri sebagai sekretaris negara yang bertanggung jawab mengurus dan mengelola apa kebijakan-kebijakan yang dari presiden suami bapak ibu. Nah, ini dari tugasnya supaya mabrur dalam hidupnya. Sebab namanya kita berumah tangga ini sudah termasuk sebagai orang tua kita di situ. Nah, bertambahlah keluarga bapak ibu, keluarganya siapa? Ipar, teman tua. Itu harus masing-masing mempunyai hak di situ. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu nanti dibekali dari anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia ini untuk terus mengikuti apa yang nanti menjadi bahan ajar Bapak Ibu, karena tanpa ilmu kita tidak bisa memanage suatu lembaga, karena rumah tangga ini juga punya administrasi. Semua punya administrasi, negara punya administrasi, rumah tangga pun seperti itu. Lebih-lebih kita di Republik ini tentu banyak persoalan-persoalan yang kita lalui, baik beragama, bernegara, itu semuanya butuh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu selaku peserta di tempat ini, ikuti dengan sebaik-baiknya, karena Bapak Ibu termasuk sudah berada di tempat ini, termasuk tempat ini majelis ilmu di sini, yang insya Allah akan berkati kita semua, berikan taufik, hidayah dan inayahnya, maghfirahnya. Banyak orang yang mendapatkan taufik, hidayah, tapi inayah belum tentu semuanya dapat. Inayah ini sampai di sini kita dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah, dan nanti pada waktunya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara atau pejabat yang mewakili untuk membuka secara resmi acara ini. Mungkin sekedar ini kami dari panitia, terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Seksi Bimas Islam. Acara yang ketiga
yakni sambutan sekaligus pembukaan kegiatan bimbingan pranikah Jatim yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh. Kepada beliau kami persilakan. Bisa saya minta tolong sama peserta untuk geser sedikit ya. Geser sedikit. Mungkin bisa satu baris saya sini, agak sini. Bisa sama pasangannya masing-masing bisa juga ya. Silakan diatur, yang penting agak tengah. Jadi kalau kita buka sesuatu itu harus lurus dulu Pak Kasih. Jadi harus lurus dulu. Jadi kalau tidak lurus bisa salah nanti bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya hormati Bapak Kasih Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Kasih Bimas. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga. Yang saya hormati Bapak narasumber sudah hadir, narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Utara, Bapak Al-Ustadz Arif, dan narasumber yang sudah hadir dari Polres Kabupaten Lombok Utara, ada narasumber dari Dinas Kesehatan. Yang saya hormati bapak-bapak penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga. Yang saya hormati, yang saya cintai para peserta pelaksanaan kursus calon pengantin ya, yang sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid An-Nur. Jadi pada kesempatan ini kita hadir di masjid yang megah sekali,
Alhamdulillah masjid ini adalah masjid yang bersejarah. Jadi yang didirikan oleh Gubernur Aceh, ya. Ini Gubernur Aceh yang membuatkan kita masjid ini, masya Allah, luar biasa. Ini satu-satunya masjid yang unik, yang antik dan bersejarah. Kita dibangunkan masjid oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Alhamdulillah. Jadi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di banyak sekali karunia pemberian Allah, nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita hitung-hitung semuanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita tidak bisa menghitung, mengkalkulasikan, menghargakan nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang sedianya hadir membuka acara ini, tetapi beliau pada hari ini dan beberapa hari ke depan sedang melaksanakan tugas di luar daerah, menghadiri kegiatan pelaksanaan kegiatan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, ya, di mana Pak Kasih? Ya, Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan beliau lancar, selamat pergi dan nanti pulang dengan selamat juga. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, jadi kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan yang diprogramkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, khususnya pada hari ini kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gangga. Jadi syukur sekali saudara-saudara, adik-adik peserta yang mengikuti kegiatan ini terpilih menjadi peserta kegiatan bimbingan perkawinan pranikah atau kursus calon pengantin, ya. Ini tidak semua calon pengantin bisa mengikuti kegiatan seperti ini karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bimbingan seperti ini adalah bimbingan rutin yang dilakukan kepada calon pengantin, ya, kepada calon pengantin. Bagi yang tidak berkesempatan mengikuti bimbingan pada hari ini, mungkin nanti akan diberikan bimbingan pada tahap berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini adalah program wajib dari Kementerian Agama. Di seluruh Indonesia diprogramkan bagi calon pengantin itu harus mengikuti bimbingan terlebih dahulu baru melaksanakan akad nikah. Ya, itu idealnya, ya. Jadi kalaupun adik-adik yang hadir pada hari ini sudah akad duluan, ya, semuanya sudah diakad, ya. Ini alhamdulillah. Kenapa baru diadakan sekarang? Karena kondisi kita, ya, untuk melaksanakan kegiatan ini tidak bisa kemudian 1-2 orang akan melaksanakan nikah, kita adakan bimbingan, itu belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan bimbingan Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang kita berbicara tentang pernikahan
atau perkawinan ini memang pembicaraan yang menarik sekali ya, yang menarik kita bicarakan tentang perkawinan atau pernikahan ini, karena ini menjadi kebutuhan semua orang ya, menjadi kebutuhan semua orang ya, kebutuhan adik-adik, kebutuhan kita juga, ini menjadi kebutuhan hidup ya. Dan semua orang kepingin menikah karena itu menjadi sunatullah, menjadi kontrak kita. Jadi kalaupun kadang-kadang ada orang yang sudah menikah ingin tambah lagi menikah ya, bisa kepingin dapat jodoh lagi. Jadi semasih orang normal pasti tertarik kita ketika sudah membicarakan tentang pernikahan. Inilah tandanya kita masih sehat. Ini kan tandanya kita masih normal, masih senang kalau kita berbicara tentang pernikahan. Dan inilah pelaksanaan bimbingan ini yang kita akan berikan pemahaman kepada adik-adik yang sudah punya niatan ingin menikah, ingin berkeluarga ya. Jadi kita tularkan, jadi pengalaman-pengalaman para senior, nanti ada narasumber yang akan menceritakan. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang perlu dipahami oleh adik-adik yang masih baru, karena dinamika dari perkawinan, pernikahan adik-adik ini masih panjang. Ini adik-adik ada yang sudah berapa bulan nikahnya? Yang paling lama berapa bulan Pak Kasih? Ada yang sudah 5 bulan nikahnya? Tidak ada, 2 bulan. 2 bulan. Jadi alhamdulillah. Jadi ini baru adik-adik yang setahun ya, baru melangkah ya. Jadi berbicara tentang pernikahan ini kan untuk selamanya ya. Selamanya, seumur hidup kita ini pernikahan. Nah, berbicara tentang pernikahan ini tidak seperti apa yang kita hayalkan kemarin pas kita pacaran ya, romantis ya. Tetapi ternyata setelah kita masuk dalam keluarga itu banyak permasalahan. Tidak banyak kadang setelah kita berkeluarga itu kita tidak temukan mana yang disebut-sebut kemarin waktu pacaran itu. Nah, itulah sekarang pilihan adik-adik. Itu keputusan yang sudah diambil oleh adik-adik ingin berkeluarga. Tentunya adik-adik harus berubah pola pikirnya. Jadi adik kemarin masih berpikir anak-anak, sekarang harus berpikir dewasa. Karena sudah kita mengambil keputusan untuk nikah, untuk kawin. Nah, inilah Kementerian Agama dalam hal ini berpikir untuk adik-adik yang baru menganjak ke keluarga baru, bagaimana kemudian adik-adik membangun keluarga, kemudian melahirkan generasi. Jadi punya anak nanti 1, 2, 3 silahkan diprogramkan. Tapi bagaimana dalam membangun keluarga ini adik-adik punya generasi yang berkualitas ya. Jadi tercapai dia tujuan kita pernikahan itu. Jadi mohon maaf, bukan hanya kebutuhan psikologis saja yang kita bicarakan kalau kita sudah nikah ini, tapi bagaimana pemenuhan kebutuhan fisiknya, kemudian kebutuhan spiritualnya itu tercapai. Bukan hanya nafsu,
tetapi kebutuhan spiritual, jasmani, rohani itu terpenuhi. Kemudian di dalam kita berkeluarga ini harus ada nilai-nilai yang kita bangun, ya, akhlakul karimah yang kita bangun di situ. Jadi apa kewajiban istri itu dipahami, apa kewajiban suami dipahami. Ini harus kita padukan, ya. Jangan jadi suami seenaknya, otoriter. Dia mau menuruti keinginan sendirinya tanpa dia harus minta persetujuan dari istrinya. Jangan ketika dia seperti pacaran, ada suatu masalah dia berkelahi, kemudian dia main pukul, anarkis, itu bisa jadi masalah. Nah, ini yang perlu dipelajari. Ingat adik-adik, sekarang namanya KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu sudah tidak diperbolehkan, sudah ada yang melindungi. Coba kita lihat sekarang kasusnya siapa namanya ini Lesti Kejora itu jadi masalah. Woi, awalnya gempa dunia sampai berbulan-bulan dia mengadakan acara pernikahannya di TV, semua orang, apalagi adik-adik ini pasti penggemar Lesti Kejora itu. Dia menghayal, besok kalau saya nikah itu kayak Lesti Kejora. Ya, jadi terlalu berlebihan menurut saya. Jadi harus pertengahan, ya. Yang paling baik suatu perkara itu adalah di tengah-tengahnya, ya. Khairul umuri awsatuha. Jadi yang paling baik dalam suatu urusan itu adalah pertengahan. Jadi ini adik-adik harus harus diketahui. Harus bagaimana bisa mengetahuinya? Ya, termasuk dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan ini. Adik-adik harus mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan dianggap ini main-main, tetapi anggap ini menjadi tempat untuk menempa diri, menjalani keluarga yang masih panjang sekali perjalanannya. Sekarang ini apa yang perlu dipelajari? Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah? Jangan anggap romantis itu sampai seterusnya romantis. Dia banyak perjalanan keluarga yang kita hadapi, masalah-masalahnya. Jangan gara-gara emosi menyelesaikan masalah, main pukul, kemudian dipanggil sama polisi. Itu Rizky Bilar itu sudah menjadi tersangka 5 tahun. Nah, jadi harus komunikasi, ya, antara suami dengan istri. Itu kuncinya, komunikasi baik. Harus bicarakan, harus minta persetujuan. Jadi harus satu tujuannya itu. Jadi tidak bisa sembarangan kita jadi suami. Bahkan sekarang sudah ada KUHP, ya, KUHP. Misalnya suami mau menikah lagi itu tanpa persetujuan istri, bisa kena apa? Bisa kena denda, bisa kena ganti rugi, bisa penjara 5 tahun. Jadi tidak berani kita laki-laki ini. Jadi harus waspada, harus tahu itu. Ya, dia istri juga kalau macam-macam suaminya nanti ingat ini pasal 343, 345. Nah, gitu kan suaminya kalau macam-macam. Nah, jadi kalau komunikasi bagus suami istri, insya Allah, ya, adik-adik harus optimis, ya. Kuncinya apa? Ya, terakhir kuncinya kita berumah tangga itu kita menjalankan norma-norma agama. Nah, jadi itu kuncinya. Makanya kenapa syarat menjadi orientasi indikator yang pertama yang dikuatkan dalam pilihan kita itu adalah orang yang kuat agama. Nah, kalaupun ada masalah-masalah tadi, ya, masalah-masalah keluarga kita tadi, kalau kita kembalikan kepada agama, selesai dia, tidak ada masalah.
Ya. Jangan berharap ketika kita sudah kerja banting tulang, kerja dari pagi sampai malam, kita keluar mencari sesuatu, kita tidak dapatkan kalau kita lupa sama Yang Maha Kuasa. Inilah agama. Jadi tidak boleh lepas dari nilai-nilai agama itu. Insya Allah adik-adik dari sekarang ya sholat berjamaah, rajin suami istri ya. Sholat assalamualaikum, assalamualaikum, berdoa, cium tangan suami, insya Allah selesai. Ya itu kembali. Kalau nanti ada yang kelahi, ajak suaminya, ayo kita sholat berjamaah. Ya setelah sholat berjamaah, cium ke tangan kiri kanan, ya cium pipinya, selesai sudah masalahnya. Tidak ada masalah dalam keluarga kalau kita sudah komunikasi dengan baik, ya. Jadi ini adik-adik, sekarang bagaimana menyelesaikan masalah itu sudah ada materinya yang disampaikan oleh narasumber, ya. Apa-apa yang kita harus lakukan, bagaimana memprogramkan keluarga masa sekarang, masa yang akan datang, ya 10-20 tahun, mau punya anak berapa, jadi silakan programkan semuanya. Nanti kalau sudah saya punya usaha, niatkan apa yang diniatkan ya adik-adik, niatkan berhaji, niatkan berumroh, insya Allah lulus dia, lancar dia usahanya. Nah itu tadi itu pengamalan agama itu. Jadi adik-adik, ya kebetulan saya ini di pelayanan haji dan umroh. Jadi saya melihat ini sedikit ya cerita haji dan umroh. Saya melihat orang-orang yang berhaji itu karena dia pikirkan, dia niatkan, dia programkan. Jadi adik-adik kalau berusaha itu niatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurkum. Jadi kalau kita menyertakan Allah dalam pekerjaan kita itu, Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Jadi niatkan berkeluarga itu untuk bisa berhaji, bisa umroh, supaya menarik ya pertolongan Allah itu. Jadi mudah-mudahan ya adik-adik yang mengawali titian keluarganya sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala lancarkan ya. Di kuncinya adik-adik harus optimis, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Jadi tapi ingat, Allah akan menolong kita kalau Allah kita sertakan dalam semua pekerjaan kita, itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya adik-adik. Jadi mari bersama Kementerian Agama adik-adik menggapai keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Jadi mudah-mudahan dengan bimbingan dari Kementerian Agama adik-adik dapat menggapai keluarga yang samara tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan adik-adik nanti menjadi orang yang sukses ya, membina keluarga, dan mudah-mudahan lahir generasi yang berkualitas dari adik-adik yang mendapatkan bimbingan pernikahan saat ini. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara bimbingan pernikahan pranikah calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga ini, dengan sama-sama kita melafazkan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya kana boleh ya kana sayyidina surat ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kasih PHU. Acara yang keempat yakni doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Gangga. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita programkan, yang kita hajatkan pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, khususnya kepada peserta BIMWIN, dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwa'i wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati wa ba'dal mamat. Allahumma tawil umurana wa ahsin a'malana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi quribna wa an syarri ab'idna wa qadhi hawaijana ya Allah ya arhamar rahimin ya akram akramin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan wafaqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Dengan berakhirnya acara doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian pembukaan acara kita pada hari ini. Maka mari kita sama-sama tutup dengan melapaskan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.